Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Eh, dan pada hari ini, perkenalan nama saya Yosef Stefanus Saputra. Saya ingin membahas materi tentang strategi bisnis yang ditemani oleh rekan saya. Boleh perkenalkan Iya, diri baik. Anda? Perkenalkan, nama saya Humphrey Prasetyo Rapri. Kebetulan saya eh, mahasiswa lulusan Universitas Brawijaya. Oke. Ini kayaknya buat obrolan yang agak nggak canggung, kita ngomongnya gue lo aja ya. Karena Iya, kalau boleh, 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 boleh. kebetulan kan kita juga temen gitu, temen gereja Nah, juga. Oke, gimana, simpel gimana? aja sih. Gue nggak banyak pertanyaan ya, pertanyaan yang simpel-simpel aja gitu. Kita ngobrol soal bisnis kan. eh untuk dunia permanajemenan itu manajemen kan banyak banget ya. Ada manajemen Oh, pemasaran, benar-benar. manajemen keuangan, terus juga manajemen SDM, manajemen strategi bisnis, manajemen tuh luas banget gitu kan. Nah, hari ini gue mau bahas ya fokusnya cuma satu, strategi bisnis. Nah, menurut lo pribadi nih, Mike, eh, manajemen strategi bisnis itu pengertiannya bagaimana sih? Tanggapan lo aja sih gitu, menurut pendapat lo. Oh, kalau ini pendapat gue aja ya. Manajemen strategi bisnis itu ketika lu punya sebuah usaha dan lu punya strategi di mana lu harus mengelola strategi itu supaya bisa tepat dan sesuai dengan sasaran gitu. Jadi misalnya gue punya strategi A, terus gimana cara gue nge-manage strategi A, gue breakdown strategi itu jadi part-part yang kecil, terus dibikin timeline, kira-kira itu realistis apa enggak. Nah dari situ baru deh kita manage mana nih yang strategi mana yang kita bisa untuk raih dengan cepat, dan mana yang kira-kira strategi ini bakal berdampak besar bagi Bener bisnis banget sih, kita, kayak bener ya banget kan? itu, benar. Iya, karena Iya kalau kan? gimana ya, kalau dibilang bisnis kalau nggak pakai strategi itu kan kayak ibaratkan lu perang tapi kayak nggak ada rencana lu mau ngapain gitu. Kayak lu cuman bangun bisnis tapi nggak tahu ke depannya. Kayak rencana cadangan misalnya lu ngadepin kayak contoh lah kayak gini COVID. Kita nggak tahu kan. Hmm, Nah, itulah benar, fungsinya benar, strategi benar. bisnis. Strategi bisnis juga bisa juga sebagai perkembangan usaha, terus juga bisa mempromosikan usaha lo juga kayak gitu. Itulah fungsinya strategi bisnis. Nah, kira-kira lo dulu pernah nggak sih atau mungkin sekarang lagi menjalankan sebuah usaha, ada nggak sih? Kalau sekarang untuk menjalankan sebuah usaha, itu kebetulan orang tua sih. Orang Hmm, tua ada usaha distribusi oli gitu. Mungkin nggak kayak kebanyakan orang yang retail ya, distribusi olinya oh, ke perusahaan gitu-gitu. oke oke. Berarti Mhm. emang dia untuk kira-kira nih, kalau menurut lo aja, dia itu strategi bisnisnya itu bagaimana sih? Contohnya lah, kayak promosinya, sistem promosinya itu kayak gimana sih? Terus juga mungkin adakah kayak potongan harga atau apa gitu? Oh iya. Sebenarnya kalau untuk yang di bidang distribusi oli ini beda banget kayak distribusi di bidang retail ya. Jadi kita harus promosi lewat sosmed gitu-gitu, kita enggak. Hmm. Jadi kita benar-benar murni marketingnya tuh strateginya berdasarkan relasi. Jadi misalnya nih, gue punya teman lo. Hmm. Nah, teman lu tuh punya teman yang kerja misalnya di bidang perkapalan, dan ternyata perusahaan perkapalan itu tuh dia butuh oli gitu. Nah, gue nge-reach out teman lu itu lewat lu gitu. Hmm. Jadi kita marketingnya sebenarnya langsung ya, langsung direct to customer gitu. Tapi yang membedakan itu strateginya adalah di bidang bukan di bidang sih, di bagian produknya itu sendiri, kualitas produknya, kita persaingan persaingan kualitas produk, sama persaingan harga, sama persaingan servis kita apa yang beda. Dan Iya. itu yang akan sangat sulit sih, terutama harga ya, itu harga tuh yang paling menentukan. Karena biasanya dari harga itu kita bisa menentukan servis kita seperti apa, dan otomatis kalau harga yang murah kan nggak mungkin kualitas produk murah. Pasti Betul. kualitas produk harus bagus dong kalau harganya mahal gitu sih.
Ya, gue juga sih sama gitu. Gue juga menjalankan usaha ya. Mhm Usaha mhm. dulu sih gue pernah usaha kayak sebagai reseller ya. Itu Gimana ya tuh? cuma kayak buat iseng-iseng aja sih. Gue reseller di Tokped, di Shopee gue coba. Mmm, Emang kalau misalnya kita nggak menjalankan kayak promosi ataupun kayak relasi gitu, kayak nggak punya mhm. koneksi, kayak perkenalan nih, lu beli barang gue dong, lu begini-gini. Ya dari mulut ke mulut lah untuk Iya iya. kecil gitu kayaknya agak susah gitu kan. Maka itu fungsinya strategi. Apalagi kita nggak punya iklan gitu, nggak masang iklan, mungkin akan ya bisa dibilang ya laku-laku aja. Cuma kayak progres perkembangan penjualannya mungkin akan lebih lama dibandingkan masang iklan, Iya, pakai benar promo benar. diskon. Mungkin lu juga kayak gitu juga kan? Mhm. Kayak misalnya kalau nggak ada potongan harga mungkin pernah pakai kayak diskon gitu nggak sih di tempat-tempat Nah, gitu? ini yang gua tahu dari nyokap sih. Jadi, emang sebenarnya tuh misalnya dari pabrik itu barang harga produknya A gitu ya, tapi Mhm, tiap customer tuh harganya bisa beda-beda. Nah, balik lagi kita persaingan harganya di situ tuh, misalnya customer ternyata sanggupnya harga, A gitu, tapi ternyata, ada yang customer B itu sanggupnya harga B tapi dikasih diskon. Jadi balik lagi, strategi tiap customer juga kita reach out-nya beda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita setiap customer kita pukul rata untuk setiap harganya. Nah itu iya seninya karena tuh menurut gua sih mhm di situ ya, seninya tuh ya. mhm, karena Iya kan kan? kalau misalnya udah mainnya per wilayah, apalagi kan nih, udah sampai ini ya, udah per Indonesia ya, wilayah Indonesia udah semuanya ya, provinsi. Iya Sulawesi lah, Sulawesi kan soalnya banyak tambang tuh. Mhm. Nah, kebetulan dapat customer di situ juga ada beberapa. Berarti udah benar-benar mencakup luar gitu ya. Iya sih kalau Gitu sih. misalnya kita satu harga nih, kita patokin harga tapi pendapatan per daerah kayak harga per daerahnya udah beda kan nggak mungkin ini juga ya, Nah, bener. nanti. Juga Ya sih. banyak pertimbangan sih untuk menentukan harga, jadi makanya kita nggak bisa patok satu harga untuk seluruh customer tuh nggak bisa, malah ada yang ngerasa kalau kita ini yang konyol sih, ada yang harganya ngerasa kemurahan bagi mereka. Jadi kita yang harus bisa menentukan ternyata, oh bagi mereka tuh harga yang cocok tuh ternyata malah lebih tinggi lagi. Ada yang kayak gitu. Oh Justru mungkin, kalau misalnya harga kan dikasih ada harganya istilah ya kan, harga menentukan kualitas, nah bener, ya dikasih kan? harga murah nanti malah dikira kualitas kita jelek. Jadi Iya, permainan harganya banget di situ, heeh. ya makanya itu harus perlu perlu diperhatikan banget ya, permainan harga kayak gitu-gitu. Mmm, Tergantung bener, tempat juga sih emang. Karena kalau misalnya nggak disesuaikan tempat juga yang ada kita nggak dapat customer gitu kan, susah juga untuk iya. mendapatkan ininya. Apa Nah kan mhm, yang terutama ya kalau misalnya kita dapat customer ternyata emang perusahaannya masih kecil, otomatis dia pengen kualitas produk yang bagus tapi harga murah. Ya mhm. udah kita kasih harga murah, mungkin profit di kita kecil. Tapi mungkin ada perusahaan yang gede banget, kita jadi bisa ngambil harganya di situ gitu. Kita bisa ngambil harga, gedenya di situ, karena kan perusahaan gede biasa ngambilnya banyak tuh. Mhm, Nah, betul jadi banget sih. itu strategi juga tuh. Jadi strategi kita nggak apa-apa dapat customer ada yang kecil, tapi yang penting itu cash flow-nya baik, daripada ada customer gede tapi cash flow-nya jelek. Itu lebih bagus yang cari cash flow yang bagus sih, gitu. Iya Kalau makanya. cash flow gimana? Kalau menurut gue ya gimana ya, agak susah juga sih kalau misalnya nggak disesuaikan sama kebutuhan pelanggan itu sendiri gitu kan. Kadang kita Mhm. juga mau harganya segini, tapi customer bisanya segini gitu. Mmm, Ataupun, udah segini, tapi untuk daerahnya itu kan ya kan dilihat juga kan dari wilayahnya, kalau emang wilayahnya emang harganya udah segitu, ya segitu. Kita nggak bisa ngambil untung besar, bahkan ya cuman ngambil sedikit gitu. Tapi kan mhm, setidaknya walaupun itu kita ada lah pemasukan gitu kan. benar. Setidaknya daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Daripada itu mungkin juga ya seperti gue bilang itu pentingnya strategi bisnis untuk ibaratkan, kita bisa mencari worst case-nya gitu. Mencari
sisi buruknya nih, ini gimana nih kalau misalnya kita pakai rencana yang kayak begini, terus juga hasilnya bagaimana, itu kan pentingnya. Nah, Wah, benar gue benar mau benar. mau tanya nih, lo ke depannya nih, punya nggak, keinginan buat bangun usaha sendiri gitu? Karena kan gue tahu banget nih, apalagi udah generasi milenial ya kan, nggak mungkin selalu kerja terus, ya kan, pasti perlu punya mau usaha. Kira-kira lo mau punya usaha nggak? Nah, kalau gue emang pengen banget punya usaha sendiri karena balik lagi kan kalau misalnya kita ini pikiran gue sih, kalau misalnya kerja sama orang terus kan ya sampai tua, pasti Hmm. bakal kerja terus sama mereka gitu kan. Dan kalau misalnya kita punya usaha, kita bisa ngebangun sistem, nanti usahanya dia gerak sendiri, nanti baru usahanya bisa jadi bisa jadi aset untuk hari tua kita gitu kan. Itu harapan gua, itu idealnya sih gitu ya, tapi biasanya perjalanannya susah gitu. Oke, oke. Wah, memang bagus banget sih, gila. Makasih Mhm. banget untuk temen gue ya, Michael, yang udah menyampaikan pesan dan kesannya. Cia. Sukses buat lo ya Michael, untuk kerjaan lo juga nih. Mudah-mudahan bisa Amin amin amin. dicapai untuk Makasih usaha baru Joseph. lo nih. Ya, Amin amin amin. makasih udah menyempatkan waktunya Michael. Oke, thank you Joseph, Oke, sama-sama. thank you. Gua tutup ya untuk bincang-bincang malam hari ini. Sampai ketemu lagi nanti Michael. Thank you. Yo, dah.